Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Riza Muhammad Julfikar. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa saja jenis-jenis pemodelan. Lalu kita juga akan melakukan literatur review dari tepatnya 3 artikel publikasi jurnal penelitian yang nantinya akan kita lakukan riset perbandingan. Oke, langsung saja. Baik teman-teman semuanya, masuk kepada topik pembahasan yang pertama, di mana kita akan mempelajari terlebih dahulu dari jenis-jenis pemodelan yang tersedia. Nah, untuk jenis pemodelan yang tersedia, kita akan mengetahui apa itu jenis pemodelan clustering, lalu classification, dan juga regression. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari clustering terlebih dahulu ya, di mana untuk jenis pemodelan clustering ini merupakan suatu teknik dalam analisa data. Biasanya itu digunakan untuk mengelompokkan objek-objek yang nantinya itu akan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik ataupun atribut di dalam datanya. Nah, untuk ciri-ciri dari clustering sendiri itu memiliki 3 ciri utama. Yang pertama itu tidak ada klasifikasi atau label yang diketahui dari ciri jenis pemodelan clustering ini. Lalu pengelompokannya itu dihasilkan tidak saling tumpang tindih, artinya objek hanya termasuk dalam satu kelompok. Nah, tadi ya dalam definisi sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwasanya memang si clustering ini akan mengelompokkan objek itu berdasarkan karakteristik ataupun atribut dari setiap data yang ada. Oke, itu untuk clustering. Sedangkan untuk classification sendiri atau pengklasifikasian pemodelan itu merupakan suatu teknik ataupun proses untuk mengelompokkan data, objek, ataupun contoh data ke dalam beberapa kelas ataupun kategori berdasarkan atribut-atribut yang diberikan. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri itu memiliki 3 ciri utama ya, di mana untuk ciri yang pertama itu classification akan melakukan identifikasi terhadap kelas ataupun kategori berdasarkan atribut yang diberikan. Selanjutnya akan masuk ke dalam tahap pembelajaran dari data yang terlabel. Nah, jika kedua tahapan itu sudah ada, maka tahap yang terakhir dari ciri-ciri si pemodelan classification ini tidak lain akan memiliki interpretasi hasil yang memberikan suatu proses pemahaman tentang pengambilan keputusan. Dan yang terakhir itu jenis pemodelan dengan nama pemodelan regression ya, di mana untuk regression sendiri itu akan melakukan suatu teknik dalam analisa data yang digunakan untuk memprediksi nilai numerik berdasarkan hubungan antara variabel. Jadi antara variabel satu dengan variabel yang lainnya itu akan terintegrasi ya, atau variabel target disebutnya. Nah, dengan satu atau lebih variabel yang sifatnya itu independen. Nah, untuk ciri-ciri dari pemodelan regression ini ada 3 ciri utama juga ya, sama. Yang pertama itu variabel independen yang diprediksi adalah kontinu dan memiliki skala ukuran. Jadi sudah jelas ya untuk variabel yang sifatnya bisa diprediksi. Lalu tujuan utamanya itu adalah menggambarkan dan memodelkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dan yang terakhir itu memungkinkan untuk memahami suatu prediksi terhadap tren, pola, ataupun perubahan dalam bentuk datanya itu numerik ya, atau nominal yang dikenal juga. Oke, dan itu untuk definisi dari ketiga jenis pemodelan ya, yaitu pemodelan dengan nama clustering, classification, dan juga pemodelan dengan jenis regression. Masuk ke bagian hasil literatur review dari 3 publikasi artikel jurnal dengan masing-masing jenis pemodelan yang tentunya berbeda ya, dari jenis pemodelan clustering, classification, dan juga regression. Oke, masuk ke literatur yang pertama, di mana untuk literatur pertama ini mengusung jurnal penelitian mengenai penerapan data mining menentukan strategi penjualan variasi mobil menggunakan metode K-means clustering ya. Untuk studi kasusnya sendiri itu dijelaskan di sini. Studi kasusnya itu ada di toko Luxor variasi di Gorontalo ya. Nah, untuk penulis atau peneliti ini bernama Hadisah Anur, di mana melakukan penelitian pada tahun 2019. Tujuan penelitian ini tidak lain ya, beliau mengutarakan bahwasannya untuk menerapkan aplikasi data mining dengan menggunakan metode K-means clustering untuk menentukan strategi penjualan dan efektif atau tidak gitu diimplementasikan di toko Luxor variasi mobil di Gorontalo ini. Nah, untuk hasil penelitian sendiri
tidak disebutkannya secara gamblang hasil dari penelitiannya, akan tetapi beliau ya atau Hadisah An-Nur itu mengutarakan bahwasannya harapan dapat memberikan wawasan terutama kepada toko yang memiliki produk dengan klaster terbawah dan memfokuskan pada produk dengan posisi klaster tertinggi untuk meningkatkan performa perusahaan dalam proses penjualan. Nah, jadi mungkin di sini bisa kita ketahui ya, sudah kita baca tadi bahwasannya untuk hasilnya tersendiri memang tidak disebutkan secara gamblang, tapi harapan yang diharapkan oleh si penulis itu bisa memfokuskan pada produk-produk dengan posisi klaster terbawah supaya memiliki tingkat penjualan atau performa penjualan yang lebih bagus di perusahaannya. Oke, masuk ke literatur review yang kedua dengan judul penelitian itu penerapan teknik data mining dengan algoritma classification tree untuk prediksi hujan. Nah, untuk tahun penelitiannya itu dilakukan pada tahun 2020 dengan penulis yang bernama Ratih Prasetya. Nah, dalam publikasi jurnal penelitian ini, penulis mengutarakan untuk tujuan penelitiannya itu tidak lain adalah untuk menggunakan teknik data mining, khususnya metode klasifikasi, untuk memprediksi hubungan antar data pada dataset, cuaca, dan klasifikasi ke dalam beberapa kelas yang berbeda. Jadi di sini sudah mempunyai dataset khususnya ya untuk dilakukan teknik pengujian dalam proses menguji akurasi algoritma classification tree dalam memprediksi hujan berdasarkan cuaca yang diperoleh dari Stasiun Meteorologi Kemayoran Jakarta. Jadi penelitian ini bisa dilihat ya bahwasannya peneliti melakukan penelitian itu di wilayah Stasiun Meteorologi Kemayoran Jakarta. Nah, untuk pemodelan yang digunakan itu tentunya pemodelan classification. Kalau tadi di literatur yang pertama itu kan pemodelannya untuk clustering ya. Kalau untuk yang kedua ini mengimplementasikan jenis pemodelan dengan jenis classification. Nah, untuk hasilnya di sini disebutkan ya bahwasannya dengan melakukan pengujian algoritma classification tree menggunakan perangkat lunak oriented data mining ya mencapai tingkat akurasi sebesar 74,7% dalam penilaian kategori tingkat akurasi yang diklasifikasikan sebagai fair classification. Nah, dalam pengujiannya itu ada total 1095 dataset yang diuji. Terdapat 818 dataset yang diprediksi dengan benar. Itu ya untuk hasil dari penelitian berdasarkan literatur yang kedua ini. Oke, masuk ke literatur review yang terakhir ya, di mana literatur review yang terakhir itu mengusung judul dengan penggunaan metode linear regression untuk prediksi penjualan smartphone. Nah, penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Sebetulnya saya mencari yang lebih signifikan itu keinginannya 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2023 ini. Namun sedikit mundur 1 tahun ya, karena kenapa demikian? Karena alasan saya memilih literatur jurnal yang ketiga ini tidak lain cukup bisa mewakili jenis learning mengenai linear regression gitu ya. Nah, oke, langsung saja masuk lagi ke topik pembahasan. Untuk penulisnya itu ada 3 orang. Yang pertama itu ada Tri Indrawati, lalu ada Tri Irawati, dan yang terakhir itu ada Elistia Rimawati. Nah, dalam penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk menciptakan sistem informasi yang dapat melakukan prediksi penjualan smartphone di 28 sel mayang menggunakan metode regresi linear. Nah, untuk sistemnya itu dibutuhkan bisa memprediksi penjualan smartphone di masa depan sehingga perusahaan dapat memahami produk mana yang harus didistribusikan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasar untuk mengambil suatu nilai kepuasan penggunanya. Nah, untuk jenis pemodelannya itu tidak lain ya, yaitu linear regression. Dan untuk hasilnya di sini dijelaskan bahwasannya hasil pengujian menunjukkan nilai MAPE atau mean absolute percentage error sebesar 0,032 dengan nilai MSE ya atau mean square error sebesar 5,16 dari nilai yang didapat. Nah,
dalam proses penelitian itu juga menyebutkan bahwasannya dapat dikatakan bahwa prediksi penjualan smartphone dengan metode regresi linear di 82 sel yang dikategorikan sangat baik ya, karena tadi dengan nilai MAPE 0,032 dan juga MSE ya atau mean square error-nya itu sebesar 5,16. Oke, teman-teman, mungkin sekian penjelasan yang saya bisa berikan. Mohon maaf bila ada pada proses penjelasan ada beberapa kata-kata yang mungkin agak sedikit kurang cepat ya untuk dipahami. Namun saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.